Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man atba'u nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ya, pada malam ketujuh ini mungkin ada hikmah yang bisa kita dapatkan, bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti yang akan dialami oleh semua manusia. Bukan cuma manusia, jin, binatang, bahkan malaikat sekalipun pasti akan merasakan yang namanya kematian. Namun kematian itu bukanlah akhir daripada segalanya. Kematian atau maut bukanlah akhir daripada segalanya. Mati itu cuma perpindahan doang. Manusia ada 5 alam yang ada dialami oleh manusia itu, dari yang namanya alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat yang kekal abadi. Maka kita sudah melewati 2 alam, sekarang kita berada di alam yang ketiga, alam dunia. Paling lama kata Rasulullah, akmal ummati ma baina sittin wa sab'in wa kulluhum man yajuzu dzalika. Rata-rata usia umatku, dikata Rasulullah, ma baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Ini kata Rasulullah. Ini Bang Mitra menikah berapa tahun sih? 63. Usia Rasulullah 63 tahun. Abu Bakar Siddiq 63 tahun. Umar bin Khattab 63 tahun. Utsman bin Affan 82 tahun. Ali bin Abi Thalib 63 tahun. Rata-rata umat Rasulullah meninggal usianya 60 atau 70 tahun. Maka kita sebagai umat Rasulullah, umat yang usianya pendek dibandingkan umat Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh itu umatnya rata-rata 950 tahun. Kalau Nabi Yunus 350 tahun. Kalau kita 60 tahun. Maka usia yang pendek ini kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tinggal di dunia cuma nyantai-nyantai doang, kalau kita cuma main-main doang, penyesalan abadi yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Kalau di akhirat itu amal kita itu akan nanti dipertanggungjawabkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'al an arba' khisal. Kaki kita nggak bisa melangkah di atas siratal mustaqim sehingga akan ditanya 4 hal. Ada 4 hal yang akan Allah tanya daripada kita. Apa 4 hal yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, an umrihi, tentang usianya. Allah kasih usia kita 30, 40, 50 sampai berapa puluh tahun, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Usianya akan ditanya. Yang kedua, an syababihi, tentang masa muda, untuk apa dihabiskan masa muda kita. Yang ketiga, an ilmihi fima amilabi, tentang ilmunya. Kita punya ilmu kita diamalkan atau tidak, itu pun nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, an malihi, tentang hartanya. Kita punya harta, min aina tasabah, dari mana kita dapat, wa fima anfaqah, kemana harta itu kita gunakan. Ini 4 hal yang pasti akan Allah tanya kepada kita. Dikasih usia, buat apa usia kita? Dikasih anggota tubuh, dikasih waktu muda, dihabiskan buat apa masa muda kita? Dikasih ilmu, kita punya ilmu nggak diamalkan, tahu tapi nggak diamalin. Sholat wajib tahu tapi nggak sholat. Maka bebannya nanti hukumannya akan lebih dahsyat daripada manusia yang nggak punya ilmu. Kita punya ilmu tapi kita nggak ngamalin. Itu dosanya, balasannya, azabnya lebih dahsyat daripada manusia yang tidak punya ilmu. Kita tahu sholat wajib tapi kita nggak sholat.
Kita tahu puasa wajib, tapi kita nggak puasa, tapi kita nggak mengamalkan ilmu kita, nanti azabnya akan lebih dahsyat yang akan kita dapatkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita masih dikasih kesempatan hidup oleh Allah, maka kita gunakan usia kita untuk sebaik-baiknya, untuk kebaikan, untuk kemanfaatan, untuk sesama manusia. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minun la yamutun bayung koluna min daril fana ila daril baqo. Subhanallah. Ini buat motivasi buat kita. Al-mu'minun la yamutun. Orang beriman itu nggak pernah mati. Kita beriman kepada Allah, kita nggak pernah mati. Bal yuqaluna min daril fana ila daril baqo. Cuma pindah tempat doang, dari tempat yang sementara kepada tempat yang abadi kekal sepanjang masa. Maka kita pindah doang, dari dunia yang 60 tahun pindah ke tempat yang lebih abadi, yang lebih panjang. Wal akhiratu khairul laka minal walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan abadi nanti di akhirat. 60 tahun gak ada apa-apanya. Bahkan kata Allah di dalam Al-Quran, inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Kehidupan di akhirat satu hari berbanding 1000 tahun dunia. 1000 tahun dunia itu baru cuma satu hari di akhirat. Subhanallah. Berapa tahun kita tinggal di cuma 60, itu nggak ada apa-apanya. Di akhirat satu hari itu panjangnya 1000 tahun. Kalau kita usia cuma 60 tahun, berapa persen daripada 1000 tahun itu? Subhanallah. Maka usia yang singkat ini, usia yang pendek ini kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung Allah kasih kita usia, mumpung Allah kasih kita sehat, mumpung Allah kasih kita kesempatan, maka kita gunakan kesempatan sehat ini, kesempatan usia panjang ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Buat sholat, buat ngaji, buat baca Quran, buat sedekah, buat kumpul, buat baik kesama tetangga, itu semua adalah ibadah. Maka kita gunakan hidup kita yang singkat ini hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maktim lana bihusnil khotimah wala takhtim alaina bisu'il khotimah. Manusia itu hidup akan pengaruh terhadap matinya. Kalau kita mau mati husnul khotimah, maka biasakanlah hidup dengan kehidupan yang baik. Ada sebuah pepatah mengatakan, man asya ala syekh mata aleh, man asya ala syekh mata aleh. Mati kita gimana hidup kita? Kalau hidup kita baik, mati kita baik. Kalau hidup kita tidak baik, mati pun tidak akan baik. Man asya ala syekh mata aleh. Mati kita itu tergantung gimana hidup kita. Kalau kita mau mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah, maka kita isi, kita hiasi, kita gunakan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan Allah tutup kehidupan kita ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.